Ini HP ya, bener-bener bikin gue bingung sama Vivo Indonesia deh. Kenapa HP secakep ini, compact, kamera mantep, bahkan bisa ditambahin aksesorisnya, bisa-bisanya nggak dimasukin sama Vivo Indonesia? Apakah karena takut memakan saudaranya sendiri X300 regular? Emang beda speknya kayak gimana? Atau jangan-jangan ada hal lain yang kita belum tahu? Yuk kita bahas. Dan ini dia yang bakal kita unboxing kali ini. Lumayan banyak ya boxnya, karena ada telephoto kit juga. Tapi pertama-tama HP-nya dulu, yang bentuknya masih sama kayak seri X Vivo lainnya, yang tetap setia menggait Zeiss buat masalah perkameraan. Dan ini dia HP-nya guys yang kita angkat dulu. Terus bawahnya ada dua box lagi. Box sebelah kanan isinya ada kabel charger Type A ke Type C sama kepala charger 90 watt. Terus satu kotak lagi ada SIM ejector sama case lentur warna ungu yang ngikutin warna HP-nya tuh. Ya, beginilah penampakan HP-nya dan pas dinyalain langsung disambut sama logo Vivo 5G dengan Origin OS 6 yang berbasis Android 16. Habis itu lanjut pilih region, regi sidik jari yang tinggal diseret-seret aja. Dan inilah tampilan awal yang sama aja kayak HP Vivo lainnya. Terus kalau gue cek storage-nya udah kemakan 33GB dari 256 punya gue. Dan ya, ada update software sekitar 1 gigaan. Emang Origin OS ini termasuk yang rajin kasih update software sih. Dan sembari kita nungguin kelar update, mari unbox juga telephoto kitnya. Box pertama ada aksesoris kit dan... waduh, bahasanya sawadikap begini. Box kedua baru telephoto extendernya nih, yang Gen 2. Oke, kita buka yang ini dulu. Isinya ada case dan... wah, apa ya ini? Terus sama kertas-kertas yang kita masukin lagi aja ke kotaknya. Dan ternyata ini kayak converter buat nyambungin ke lensa tambahannya ntar. Cara pasangnya tinggal di slide gini aja guys, sampai bunyi ceklik. Dan dia bakal ngunci. Buat lepasinya pencet tombol di bawah sini, terus slide keluar. Untuk materialnya lebih ke polikarbonat ya, bukan metal dia. Sedangkan untuk case ini, di bagian dalam semacam beludru. Kalau bagian belakang yang berpola ini kayak dari karet. Dan bagian lainnya ya polikarbonat juga. Jadi ini dia kalau HP-nya dipakein case. Atas sama bawah ada bukaannya. Terus dikasih dua bolongan juga. Yang biasanya sih buat gantungan yang lucu-lucu gitu. Nah, sekarang kita buka box satunya lagi. Isinya ada kertas-kertas, telephoto extender, sama ini kayak ekstra penutup lensa telenya. Mungkin buat cadangan kalau hilang. Kalau mau dipasang, pastiin penutupnya udah dicopot. Terus di telephoto extendernya kan ada titik hitam nih. Tinggal dipasin aja sama garis hitam ini. Terus putar ke kanan sampai bunyi cetek. Agak goyang dikit sih, tapi masih ngunci kok, nggak sampai copot. Nanti copotinnya tinggal pencet bulatan ini aja, terus diputar ke kiri. Impresi gue sama HP ini agak kaget dikit sih. Kayaknya baru pertama kali lihat HP Vivo yang model kameranya manjang ke samping deh. Bener nggak sih ini yang pertama? Karena jujur malah kerasa kayak perpaduan antara iPhone Air, Honor Magic 8 Pro Air, sama Google Pixel. Dan kalau dibandingin sama pendahulunya X200 FE, menurut gua X300 FE ini punya tampilan yang lebih bersih ya. Dimana semuanya masuk ke satu gundukan, mulai dari 3 lensa, logo Zeiss sama flashnya. Sementara di X200 FE, lensa ultrawide sama flashnya nggak diajak masuk tuh. Terus logo Vivo-nya juga dibikin lebih nyaru sama warna HP, jadi kesannya lebih elegan aja. Karena nggak semencolok X200 FE yang warnanya hitam sendiri. Gue pribadi sih lebih suka sama desain X300 FE ini ya untuk sekarang. Lumayan beda dari kebanyakan desain HP yang ada. Terus di sebelah kanan HP ini ada volume dan power button, terus di kiri kosong, dan di atas ada lubang speaker, mic, sama air blaster. Terakhir, di bagian bawah ada lubang speaker lagi, port Type-C, mic, dan dual SIM slot card yang nggak bisa tambah memori. Lanjut ke bagian depan yang punya ukuran layar di 6,31 inch dengan layar flat. Bezelnya sih masih terbilang cukup tipis ya, cuman buat dagunya agak tebelan dikit nggak sih? Tapi nggak terlalu kelihatan juga. Buat material frame-nya dari metal dan back-nya dari kaca yang berfinishing matte. Terakhir buat feel genggam, karena bodinya compact, HP ini enak banget buat dipakai satu tangan. Dan buat ketebalannya, ini bukan HP yang tipis juga sih, lebih ke normal aja di 7,99 mili dengan berat nggak nyampe 200 gram. Tapi kalau kalian tahu kapasitas baterainya, wow sih angka-angka tadi. Dan ini mirip banget kalau gue bandingin sama saudaranya X300 regular. Bedanya malah nggak sampai 1 mili secara ukuran, dengan berat beda seupil lah kira-kira. Cuma yang ngebedain selain kamera modulnya, untuk bezel di X300 Ultra,
Ultra lagi. Di X300 regular ini lebih simetris ya, terutama di bagian dagu. Samar-samar kelihatan kalau X300 FE lebih tebalan dikit. Tapi gimana dengan perbedaan spesifikasinya? Nanti kita bahas di belakang. Lanjut kita masuk ke spesifikasi yang seperti biasa lengkapnya kalian lihat aja di layar ya. Paling yang pengen gua highlight di sini, kalau dibandingin sama X200 FE apa aja perbedaannya? Dari sisi layar sih masih mirip. Keduanya sama-sama punya ukuran 6,31 inch AMOLED dengan resolusi 1,5K. Cuma buat performance-nya ada peningkatan dari Dimensity 9300 Plus yang masih 4 nanometer ke Snapdragon 8 Gen 5 berfabrikasi 3 nanometer. Buat skor AnTuTu X200 FE kemarin, gue dapat skor di 1,8 jutaan. Sedangkan X300 FE cukup jauh di 3 juta atau naik sekitar 60% tuh. Buat baterai kapasitasnya masih sama di 6500 mAh, charging juga tetap 90 watt. Cuman sekarang ada tambahan wireless charging 40 watt yang sebelumnya nggak ada di X200 FE. Dan kita masuk ke kamera, setupnya juga masih sama sih. Ada kamera utama 50 megapiksel, telefoto 50 megapiksel, dan ultra wide yang sayangnya masih bertahan di 8 megapiksel dengan selfie 50 juga. Untuk spek lainnya, HP ini udah 5G, ada NFC, IP68 dan 69, Bluetooth 6.0, dan buat fingerprint, udah 3D ultrasonic, yang sebelumnya optical aja. Terakhir, Vivo juga kasih jaminan update software di 5 kali, dan security patch sampai 7 tahun. Oke, udah cukup teorinya, sekarang mari kita bawa HP ini keluar buat dites langsung. Tapi sebelumnya, kalau kalian suka gue bahas HP-HP unik gini, jangan lupa kasih tahu gue dengan like video ini ya. Thank you. Selamat siang guys, kali ini kita bakal icip-icip Vivo X300 FE. Dan gua mulai dari jam 5 sore, baterai ada di 73% ya. Kita lihat di akhir jalan nanti tinggal berapa. Let's go. Buat resolusi video bisa sampai 4K 120 dan 8K 30 fps ya di lensa utama. Tapi ultrawide-nya di 1080p 30 aja. Sedangkan selfie punya resolusi maksimum di 4K 60. Udah jemput bocil guys. Gila, ini selfie-nya lumayan kincong ya. Dynamic range-nya gimana? Ini dynamic range termasuk bagus loh. Ini putih emang benar-benar sumber cahaya. Tapi sisanya cukup jelas kelihatan nih. Wow. Cakep. Dan sama kayak X300 Ultra, transisi pindah lensanya terlalu cepet buat gua. Kalau dilambatin dikit bakal lebih cakep deh, lebih sinematik gitu. Stop! Take picture! 1, 2, cekrek! Dan sekarang kalian lagi lihat di lensa ultra wide-nya. Oh iya, gua lupa belum cobain telefoto kitnya ya. Yuk kita cobain sekarang. Jadi setelah dipasang, kita mesti aktifin dulu di tombol ini. Atau kadang bisa ada pop-up juga yang auto detect. Dan kalau udah, tinggal jepret deh. Hasilnya sih emang nggak bohong yang pakai lensa telefoto beneran. Masih detail dengan jarak yang cukup jauh. Terus tadinya gue sempet cemas ya, karena lumayan tebel nih ya di kamera modulnya. Dan gue mikir nih ultra wide-nya bakal kena nggak nih ketutupan. Dan setelah gue coba, ternyata aman-aman aja sih ini tuh. Gue pindah ke ultra wide. Jadi emang udah dipikirin sama dia sih guys. Buat video juga bisa ya guys. Dan keren juga. Jadi 200 mili, ini 400 mili, 600, 800. Mentoknya di 1150. Ternyata sangat menyenangkan juga ya pakai telefoto kitnya, itu bisa zoom jauh-jauh banget. Cuman kayaknya bakal lebih pas lagi kalau kita pakai tripod sih. Jadi pas zoom yang lumayan jauh itu nggak terlalu goyang-goyang. Dan udah malam guys, saatnya kita cobain low light dari HP ini. Ini selfie sekarang. Yang sayangnya untuk ultrawide di kondisi low light gini cukup lemah. Videonya lebih gelap, gambarnya lebih soft dan jitter juga.
cukup berasa perbedaannya saat kita pindah ke lensa wide. Bisa gue bilang ini kelemahan utama si X300 FE. Don't forget to like and subscribe. Okay. Cuma untuk foto lebih mending ya, karena masih bisa diproses juga gambarnya yang kalian bisa lihat di sini tuh. Kalau buat lensa lain sih nggak ada masalah, hasilnya cakep-cakep. Bahkan untuk telefotonya juga masih bagus. Everybody let's give a round of applause, man. Thank you so much, Alex. Merry Christmas as well. Thank you so much. Okay. And now everybody go juggling. Everybody clap. Overall, terlepas dari video ultra wide low light tadi, kamera di HP ini nggak usah diraguin lagi. Kelas flagshipnya dapat banget. Mau buat foto orang juga bagus. Pemandangan sampai low light tadi. Oke guys, akhirnya sampai rumah juga dan absen dan update dulu. Sekarang hampir jam 11, baterai ada di 24% ya. Tadi kita mulai sekitar 74 ya. Jadi total mungkin pakai udah 50%. Dengan SOT sekitar 3 jaman untuk pemakaian 50%. Berarti kalau 100% kurang lebih sekitar 6 sampai 7 jam ya. Ya udah termasuk oke sih. Apalagi tadi pakai kameranya mungkin lumayan lama gua 1 jam lebih. Jadi ini HP walaupun compact tapi awet juga nih baterainya. Mantap. Nah, di Singapura, HP ini ada 2 warna, Lux Black sama Mist Purple yang gue pakai ini. Tapi kalau nggak salah, di India itu dia ada warna hijau juga loh, dan keren deh. Kalau variannya cuma ada satu, 12 plus 256, seharga 1099 Singapura dolar, atau sekitar 15,5 juta ya. Plus buat telefoto kitnya ada di 4,2. Oke, jadi kalau buat pemakaian sehari-hari, Vivo X300 FE ini menurut gue cocok sih buat orang yang pengen HP compact tapi tetap berasa flagshipnya. Punya performance yang udah kencang, baterai tebal, dan kameranya juga mantap. Kecuali ya kalian tau lah, ultrawide-nya cukup lemah, terutama pas low light. Padahal ya, Vivo juga lah yang bikin HP dengan lensa ultrawide terbaik di Vivo X300 Ultra yang sempat gue review kemarin tuh. Tapi sayangnya di HP ini belum ditularin. Ya semoga aja Vivo juga bisa dikenal sebagai brand yang punya lensa ultrawide yang bagus. Cuman sekarang pertanyaannya, kenapa HP ini nggak masuk Indonesia? Sampai greget tuh. Padahal yang X200 FE kemarin juga nggak masuk loh. Feeling gue ya, mungkin takut nabrak kali sama varian X300 regulernya. Yang kalau gue jabarin, perbedaannya secara ukuran dan layar sih sebenarnya masih mirip. Sama-sama di 6,31 inch. Cuman di versi regular, dia pakai chipset flagshipnya MediaTek Dimensity 9500. Untuk ukuran baterai sedikit lebih kecil, dengan charging yang sama. Tapi untuk kamera ada beda di lensa utama, dan ini nih, ultrawide X300 regular lebih baik di 50 megapiksel. Dan terakhir, buat portnya juga X300 lebih cepat karena udah USB 3.2 Gen 1. Overall, secara spek, X300 regular emang lebih baik ya. Dan gua rasa inilah yang bikin Vivo Indonesia galau dan akhirnya nggak masukin seri FE-nya. Karena beda kayak Singapura, mau masukin suatu HP ke Indonesia itu cukup ketat ya guys regulasinya. Berhubungan sama TKDN dan lain-lain. Jadi ya gue bisa ngertiin juga sih keputusan mereka. Tapi sekarang gue pengen ngertiin juga dari sisi teman-teman deh. Kalau misalnya disuruh pilih antara X300 regular sama X300 FE, kalian bakal lebih pilih yang mana sih? Coba kasih tahu di komen ya. Siapa tahu jawaban kalian dilirik sama Vivo Indonesia.